Selamat sore, sobat rekan media di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi dalam acara Bedah Kasus, masih terkait dengan topik korupsi di Bakti Kominfo. Pada Selasa kemarin sudah dibacakan dakwaan terhadap 3 orang terdakwa atas nama Johnny Geral Plate, Menkominfo, Anang Ahmad Latif, Dirut Bakti Kominfo, Yohan Suryanto dari Human Development UI. Dalam dakwaan yang dibacakan secara bergantian tersebut, terungkap aliran uang antara lain kepada Johnny Plate sebesar 17,8 M, Anang Ahmad Latif 5 miliar, Yohan Suryanto 400 juta, Irwan Hermawan 119 miliar. Irwan ini komisaris PT Solitech Media Sinergi. Windy Purnama sebesar Rp 500 juta. Muhammad Yusrizki Rp 50 miliar plus 2,5 juta US dollar. Yusrizki ini direktur utama Basis Utama Prima. Kemudian selain nama-nama yang disebutkan di atas, aliran uang juga ditengarai dan disebutkan dalam dakwaan ada konsorsium PT Fiber Home, PT Telkominfo dan kawan-kawan. Itu untuk paket 1 dan 2 sebesar 2,9 triliun. Konsorsium Lintas Arta Huawei untuk paket 3 sebesar 1,58 triliun. Konsorsium IBS ZTE paket 4 dan 5 sebesar 3,5 triliun. Kalau diakumulasikan angkanya sekitar 8 triliun. Pada awal pemeriksaan kasus ini, Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyatakan bahwa kasus ini bisa menimbulkan guncangan politik karena ada dugaan bahwa uang proyek ini mengalir ke partai atau petinggi yang terkait dengan partai politik sampai Menko Polhukam harus melaporkan kepada Jokowi. Ternyata berdasarkan dakwaan yang sudah dibacakan dalam persidangan, kasus ini sepertinya dakwaannya sangat jauh dari apa yang di awal disebutkan, termasuk juga investigasi yang dilakukan oleh majalah Tempo yang sampai saat ini tidak pernah dibantah oleh siapapun. Nah, apakah persidangan ini akan menjadi anti klimaks dari pengungkapan kasus ini, atau sebaliknya persidangan ini akan membuka kotak Pandora mega korupsi di Bakti Kominfo? Apakah terdakwa-terdakwa itu akan mengungkap kemana aliran duit ini? Untuk membahas kasus ini, bersama kita sudah hadir 2 orang pendekar hukum, praktisi hukum senior. Ada Bang Petrus Celestinus dari Perekat Nusantara. Kemudian ada Bang Sugeng Teguh Santoso, aktivis anti korupsi, Ketua IPW. Dan akan memandu diskusi ini saya Daniel Tonopamasiku. Langsung saja saya mungkin mempersilahkan Bang Petrus, apakah persidangan kasus ini akan menjadi anti klimaks atau justru akan menjadi babak baru untuk mengungkap kasus yang termasuk kasus mega korupsi? Bagaimana pandangan Bang Petrus? Ya. Kemarin saya termasuk salah satu yang mengikuti jalannya persidangan. Hadir ya? Ya, saya hadir dengan harapan bahwa dakwaan jaksa ini akan mengungkap kejutan-kejutan baru setelah media sudah menelanjangi banyak hal ya, terutama majalah Tempo. Tetapi setelah mendengarkan dakwaan jaksa mulai dari awal sampai dengan akhir persidangan, saya kecewa. Karena nampak sekali menurut saya setelah mendengarkan dakwaan jaksa, ya, membaca majalah Tempo yang dalam 1 bulan terakhir ini secara berturut-turut menampilkan hasil investigasi mereka dalam bentuk laporan utama, tidak menampakkan apa yang sesungguhnya yang sudah diketahui oleh masyarakat luas, ya. Terutama kelihatan sekali tokoh politik, ya, atau tokoh nasional, bahkan pengusaha besar yang disebut-sebut PT
basis utama Prima yang 99% sahamnya milik Happy Hapsoro yang adalah suami Puan Maharani, yang direktur utamanya sudah ditangkap dan ditahan, yang kita harapkan di dalam dakwaan, baik surat dakwaan atas nama terdakwa Anang Ahmad Latif maupun dalam surat dakwaan Johnny G. Plate, jaksa tidak menampilkan secara lengkap. Ya, padahal walaupun Yus Rizky belakangan ini baru ditangkap dan ditahan, tapi sudah lama Yus Rizky ini diperiksa berkali-kali sebagai saksi dan kemudian ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi informasi keterlibatan Yus Rizky dengan PT basis utama Prima yang menguasai, disebut-sebut menguasai 40% pembiayaan proyek ini ditangani oleh perusahaan mereka. Tidak nampak di situ. Di sini saya kecewa bahwa jaksa menutupi banyak hal. Ya, ini mungkin bagus. Jadi gini ya, saya mau pakai analogi ya. Kalau jaksa ini adalah seorang chef ya, yang punya keahlian memasak, kemudian juga dia menghidangkan makanan. Ya. Kalau kita masyarakat sedang memesan gado-gado ya, gado-gado itu kan kalau penggemar yang umumnya pedas ya. Ini oleh chef ini udah tahu ini masakan harus dihidangkan pedas, sambalnya dikurangin 3/4-nya, ya kan? Jadi cabenya itu dikurangin habis, bahkan hampir tidak ada cabenya, udah nggak pedas lagi ya. Terus ada bahan-bahannya lagi, misalnya itu kan ada sayuran ya, misalnya tahu ada di situ kalau gado-gado itu ada lontongnya ya, kemudian ada sayur-sayurannya, ada kemudian apa itu namanya bonteng kalau orang Jawa, orang Sunda ya. Terusnya ada segala macam sayuran, ini dikurang-kurangin, ini udah nggak sedap sebetulnya ya, udah nggak sedap. Yang kedua nih ya, kalau kita kemudian menganalogikan lagi ya, ini satu, kan selalu ya, kasus-kasus hukum yang dibawa ke persidangan itu adalah bagian daripada drama babak demi babak ya. Yang babak yang dibuat pertama kan begitu seram, seperti Pak Mahfud bilang bahwa ini akan menyeret dana ini menimbulkan guncangan politik karena kepada partai politik. Pembukaan ketika woro-woronya begitu dahsyat ya, woro-woro itu pengumuman begitu dahsyat, begitu dihadirkan di panggung apa namanya dramanya gitu yang benar, sudah jadi nggak seru lagi. Jadi kayak nih buktinya ya, kita buktiin ya. Jaksa itu dia bernyanyi, kan dia menyampaikan dakwaan, menyanyi lagunya bagus ya. Tapi ketika ditanya judulnya, Pak, judulnya apa? Dia bingung. Tahu dah dia bilang. Iya, nggak tahu dah. Nih begini nih, saya mau sebutin ya. Ini dakwaan ini kan hanya menyebut adanya korupsi, yaitu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan keuangan negara pasal 2 ya. Kemudian subsidiarnya pasal 3 penyalahgunaan kewenangan. Tapi jaksa nyanyinya itu adanya Johnny Plate terima duit ya. Kemudian diberikan kepada gereja ya. Dia terima duit dari setiap bulan dia terima ya. Itu kan sebetulnya adalah pasal terkait suap, gratifikasi atau pemerasan, bahkan ya, pemerasan dalam jabatan nggak muncul di sini. Ini yang saya mau kejar ini Bang. Jadi kan kalau konstruksi dakwaan dari 3 orang yang sudah didakwa itu kelihatan bahwa pelaku utama itu dikonstruksikan adalah Johnny Plate dan Anang Ahmad Latif. Nah, kan yang jadi pertanyaan, kalau dalam dakwaan juga kita cermati, Muhammad Yus Rizky ini kan disebutkan bahwa dia diupayakan oleh Johnny Plate kepada Anang Latif supaya dia menjadi mitra dari semua konsorsium itu. Nah, langsung. Jadi gini nih ya, Yus Rizky itu siapa? Tunggu dulu ya, saya habis klarifikasi ya. Saya ini kan abang sempat ininya kan menjadi saya kuasa hukum. Pernah ditunjuk sebagai kuasa hukumnya ketika hanya ya klarifikasi kepada media, setelah itu selesai dan tidak berhubungan lagi ya. Jadi saya tidak membahas, saya tidak membuka informasi. Jadi saya hanya bicara soal
hak koreksi berdasar undang-undang pers. Saya tidak membahas soal substansi, bukan ya. Bukan. Jadi saya mau katakan ya, ini menjadi sangat menarik karena Muhammad Yuriski ini siapa? Dia bukan siapa-siapa, ya. Kalau dia bukan berada di satu perusahaan yang disebut oleh Pak Petrus tadi, Basis Utama Prima. Basis Utama Prima sebagai penyedia solar cell dan baterai. Ya. Karena 40% dari proyek ini menyerap barang dari Yuriski, ya. Dan Joni Plate langsung ketemu, gitu ya, ketemu dengan Yuriski. Tapi anehnya PT Basis Utama Prima tidak ada di sini. Dari 3 konsorsium yang disebutkan tidak ada. Ya, jadi kita hati-hati loh, ya. Tapi begini, hati-hati dulu nyebut Basis Utama Prima bisa fitnah. Itu dia. Jadi tapi kecuali ya tunggu dulu. Jaksa sedang menyimpan serangan di gelombang selanjutnya atau memang jaksa mau melindungi itu, ya. Itu nanti saya akan tanyakan ke Bang. Jadi saya lihat ada persesuaian antara fakta yang diungkap oleh majalah Tempo ya minggu terakhir kemarin dan surat dakwaan jaksa tentang 119 miliar. Oh, apa itu? Ya. Di situ diakui di dalam dakwaan jaksa, baik di dalam dakwaan Joni Plate maupun di dalam dakwaan Anang Ahmad Latif, bahwa seseorang bernama Irwan Hermawan mendapatkan 119 miliar. Siapa dia tuh, Irwan? Menurut Tempo, 119 miliar ini dikutip oleh Irwan dari beberapa perusahaan itu dengan upaya keras untuk menyetop kasus ini. Ya, setidak-tidaknya kasus ini dibawa ke persidangan dengan dakwaan-dakwaan yang bisa saja lunak-lunak. Loh, ini udah lunak. Nah, itu dia. Apakah ada korelasinya ya? Iya, itu dia. Sehingga sekarang timbul pertanyaan kita, apakah upaya menghalang-halangi, merintangi, menggagalkan ya secara langsung tidak langsung yang disebut-sebut oleh majalah Tempo sebagai upaya untuk menutup kasus ini, apakah barang ini masuk? Ini indikasinya ada. Kalau saya lihatin ya. Saya lihat indikasinya ada. Indikasi apa itu, Pak? Indikasi bahwa ini mau dibonsai kasus, ya. Dari analisis saya kan tadi saya katakan, ya. Di situ harusnya ada suap gratifikasi yang ada ancamannya TPPU ada lagi, ya. Karena begini, kan ada saya melihat Muhammad Yuriski ini di BUP. Kemudian ada informasi. Kemudian BUP dibekukan asetnya, ya rekeningnya, walaupun dibantah. Ya. Ketika dibekukan asetnya ini kan ada korelasi, padahal BUP nggak ada di sini. Ini bisa tindakan jaksa unprofesional. Ya. Tapi saya yakin jaksa punya pertimbangan. Kalau kemudian ada dibantah, ya ada dibantah lagi, ini sudah ada komunikasi-komunikasi tertentu nih dugaan saya. Ya. Ya. Ini menarik karena tadi Bang Sugeng sudah sebutkan. Ada berita yang juga mengutip sumber dari Kejaksaan Agung bahwa aset dan rekening milik PT BUP diblokir. Itu ada sumbernya, ya, kan? ada sumbernya, ada beritanya. Dan beberapa hari kemudian ada lagi bantahan bahwa Kejaksaan Agung belum membekukan atau memblokir rekening ini. Nah, ini juga menjadi tanda tanya. Ada apa di Kejaksaan Agung? Jadi kalau kita di ruang publik, ya. Mas, orang ketika membantah, orang itu lebih percaya dari yang sebetulnya. Jadi sebaliknya gitu loh ya. Jadi kalau sekarang ini praktek dalam politik ya, ketika membantah, orang sudah bisa menduga, oh ya berarti benar. Berarti benar. Yang dibantah itu. Tidak dibantah juga, baru Iya. benar juga kan? Iya, ya, yang apa? Ketika dibantah yang benar itu sebetulnya sudah terjadi gitu loh ya. Dan yang aneh di sini, yang menjadi juru bicara dari PT Basis Utama Prima ini justru pihak kejaksaan sendiri dan juga PDIP. Gimana maksudnya, Pak? Sebagai partai besar, emang PT Basis Utama Prima Ini ini siapa sih? Basis Utama Prima itu siapa sih? emang Basis Utama Prima ini ada siapa? relasi dengan PDIP. Iya. Walaupun Basis Utama Prima ini pemilik saham 99
9% itu adalah Happy Hapsoro yang adalah suami dari Puan Maharani yang adalah ketua PDIP. Nah, kalau begitu tetapi beberapa hal PDIP baik melalui ketua bidang hukumnya maupun sekjennya justru dari jubir untuk menjelaskan mengenai posisi ketidakterlibatan basis utama Prima. Itu milik daripada Happy Hapsoro. Kan dalam dakwaan ini Joni Plate itu berbicara langsung dengan Muhammad Yuriski, ya. Jadi saya sudah katakan Muhammad Yuriski itu ya bukan siapa-siapa. Tetapi pasti kalau dia bukan di bawah pemegang saham 99% tadi itu Happy Hapsoro. Ya dia bukan siapa-siapa. Makanya yang harus diselidiki, apakah sebelum Yusriski datang bertemu Joni Plate atau Anang Latif, ada komunikasi antara Anang Latif atau Joni Plate dengan Happy Hapsoro? Ya. Karena Yusriski ini tidak ada apa-apanya, dia tidak punya saham. Happy Hapsoro juga tidak akan bodoh menyerahkan bulat-bulat. Yusriski datang untuk memperjuangkan nilai proyek yang triliunan rupiah. 40% dari 10 triliun itu 40% dari 4 triliun. Penyediaan barang itu itu. Jadi memang TPPU yang tadi dikatakan perlu didalami oleh kejaksaan, ya. Karena ada fenomena walaupun kemudian sudah dibantah soal pembekuan rekening dan aset dari PT BUP, ya. Nah, ini penting ini didalami. Ada strategi dalam penanganan perkara, ya. Strategi menyimpan pada gelombang kedua, ya. Jadi strategi penegak hukum tuh waktu pertama dia hanya muncul dia buka kartunya nggak buka semua. Dia buka kartu satu dulu, yaitu pasal 2 dan pasal 3. Kan kemudian nanti bisa saja TPPU. Yakin Bang Sugeng itu? Nah, model kejaksaan yang sudah saya lihat Kejaksaan Agung yaitu dalam kasus kelangkaan minyak goreng, ya Migor, ya. Kan ada pengusaha-pengusaha perusahaan-perusahaan besar minyak goreng itu ditangkap oleh kejaksaan. Waktu itu dikenakan undang-undang khusus, ya. Sudah divonis, sekarang TPPU-nya dinaikkan. Apakah akan seperti ini atau memang kemudian ini bonsai habis perkara? Kalau saya tidak percaya itu bahwa mereka akan buat kejutan-kejutan atau babak baru. Gitu, ya. Karena selama ini praktek korupsi yang terjadi di Kejaksaan Agung atau di kepolisian dalam rangka menangani kasus-kasus besar itu terjadi korupsi baru yang oleh undang-undang tentang pemberantasan korupsi disebut penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi. Maksudnya pasal 19 miliar tadi. Atau oleh karena penyidikan itu sendiri bertujuan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya. Jadi kalau ini terjadi seperti yang sudah diantisipasi oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka mulai dari Joni Plate, Anang Ahmad Latif dan seterusnya itu mereka ini adalah tumbal-tumbal yang dijadikan terdakwa untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya. Joni Plate akan jadi GC, ya. Jadi GC ini saya khawatir hakim pun sudah terkontaminasi dan menempatkan Joni Plate dan Anang sebagai pelaku utama sehingga haknya akan terputus di situ. Nah, ini memang menarik karena dari yang sudah dalam dakwaan itu kan ini nilai proyek 10 triliun. Tetapi duit yang didakwakan kepada sudah 3 orang yang didakwa, ya, itu nilainya kan tidak sampai 150 miliar. Nah, pertanyaannya kalau tadi disebutkan Bang Sugeng, kalau tidak dikenakan TPPU bagaimana mengusut aliran duit itu? Meskipun beberapa perusahaan konsorsium itu disebutkan menerima sekian. Tapi benar kata Pak Petrus, jadi tindak pengusutan ini tidak akan bisa membuat recovery kerugian negara kalau tidak diterapkan TPPU. Ya. Malah saya curiga TPPU ini hanya jadi alat untuk nakut-nakutin terdakwa. Nanti gitu. Kalau kamu melebar, ini naik. Karena buat terdakwa kan dia akan dapat. Penyitaannya kan belum ada penyitaan yang signifikan, ya kan? Tidak ada. Kejaksaan saya pertanyakan nih, kerugian negaranya sudah 8 triliun, ya. Anda sudah menyita berapa?
penyitaan terhadap aset Joni Plate pun dianggap itu aset hasil dari kejahatan. Padahal aset yang disita oleh kejaksaan, tanah Joni Plate di Labuan Bajo itu, tanah Joni Plate belinya tahun 2013. Iya, di luar tempus deliktinya Di ya. luar. Ya. Itu pelanggaran HAM juga. Betul. Kecuali diterapkan TPPU. Ya, Ini betul. tidak. Untuk mengembalikan. Iya, recovery kerugian negara. Dalam dakwaan TPPU tidak ada. Tidak ada ya. Nah, ini kan ujian juga buat RUU perampasan aset. Ya, ini menjadi entry point ini ya untuk RUU perampasan aset. Oleh karena itu babak-babak drama yang sedang ditampilkan di pengadilan, kita sedang melihat jaksa ini akan membonsai atau akan menegakkan hukum secara benar. Nah, Ya. ini kan cukup menarik juga karena dalam dakwaan sudah 3 orang yang dianggap pelaku utama itu dibacakan di persidangan, tidak nampak peran dari basis utama Prima. Padahal tadi disebutkan dia menguasai sekitar 40% dari pembiayaan itu. Penyediaan barangnya. Nah, kalau apakah bisa Yusriski secara perorangan melakukan ini kontrak dengan ini? Kalau di sini dalam dakwaan ini Yusriski itu personal saja, nggak mungkin dia bisa menyuplai 40% ya kebutuhan barang dalam bentuk power supply, yaitu baterai dan juga solar panel ya. Nggak mungkin, pasti kaitannya dengan PT ya. Bisa lebih besar BUP. dia daripada kontraktornya. Iya, kan juga dalam penerimaan uang dia besar sekali. Iya, Ya, dia iya. penerimaan uang paling besar secara personal nih. Ya. Hampir 100 M dia dapat. Jadi ini Kalau 40% berarti 4 triliun dari 10 Nah, triliun. maksudnya itu yang didapat transaksinya, Yusriski. tapi uangnya yang diterima itu kan 50 miliar sama Yes, 2,5 $2.500 ya. Hampir 100 miliar lah ya. 100 miliar, 80 sekian lah ya. Itu kan jumlah yang besar. Oleh karena itu ya, ini harus didalami oleh kejaksaan soal TPPU-nya dan peran perusahaan di mana Yusriski ada. Ya. Makanya seperti surat dakwaan kemarin sudah menyinggung tentang kelompok praja dalam. Nah, apa itu? Ya. Nah, kelompok praja dalam ini kalau saya baca dari media ini sekelompok orang-orang yang merupakan anak buah dari Yusriski yang melakukan tugas-tugas khusus, misalnya melakukan penukaran uang ya ke sejumlah money changer, mendistribusikan uang dari si A kepada si B, sehingga seharusnya lokasi di praja dalam itu Kejaksaan Agung harusnya Ada nggak penyitaan? ada polis lain penyitaan? atau lakukan penyitaan. Kita Tapi belum dengar. Di ruang publik udah dibuka belum? Sudah dibuka di dalam dakwaan kemarin kan Enggak, disebut-sebut maksudnya juga. waktu proses penyidikan itu belum ada Oh, tindakan. belum ada tindakan Ya, kepolisian. karena saya rasa saya melihat Kejaksaan Agung ini sedang membonsai ini kasus. Nah, itu Dugaan dia. saya ya. Ada peran yang Dugaan disebut saya. seseorang bernama AW. Kita nggak tahu AW ini kepanjangan dari nama siapa. Tetapi ini merupakan salah satu operatornya dari Yusriski. Oh, harus dilakukan penelusuran aliran dana. Ya, sudah tidak bisa Kejaksaan tidak bisa menutupi adanya TPPU di sini. Terus ini juga fenomena yang menarik ya. Kelihatan biasanya kan Mahfud ini sangat proaktif ya, sangat proaktif dalam berbagai kasus-kasus besar. Tapi kali ini kita tidak lihat. Loh, dia kan sudah buka. Ya, Kemudian sekarang tapi sudah kan wilayahnya. harusnya dia mengawal sebagai Menko Polhukam. mengawal. Dia Jadi- sudah buka, tetapi apa yang dilakukan oleh kejaksaan tidak sesuai dengan harapan Pak Nah, Mahfud. Pak Mahfud, Anda harus mengawal nih, Harus ya kan? kawal. Pak Mahfud diharapkan konsisten dengan pernyataannya bahwa ini akan menggoncang pengunduran hukum murni dan menggoncangkan. Mengguncangkan. Nah, kalau Pak Mahfud tidak mengawal dan juga sinyalemen kita bahwa perkara ini dibonsai, Pak Mahfud dipertanyakan loh. Betul, Ya kan? Ya. betul. Apa Pak Mahfud mendapatkan perintah dari pimpinannya? Dan Ya. sampai harus lapor ke presiden loh. Iya, dari pimpinannya atau dari pihak-pihak tertentu untuk tidak kemudian memberikan perhatian lagi. Betul, Ya. betul. Jangan isu politik kemudian menjadi hantu bagi penegakan hukum. Iya. Jadi ini kan makanya tadi di awal saya bilang ini jangan-jangan menjadi anti klimaks. Karena di awal pengusutan kasus ini seperti sudah mau kiamat ini. Iya kan? Ternyata
ternyata sangat dangkal. Ternyata dakwaan. iya, ternyata gado-gadonya rasanya nggak karuan. Iya, nggak ada menggigitnya. gado-gadonya nggak ada pedasnya. Iya, nggak ada pedasnya. Nggak ada rasa pecel. Nggak ada rasa pecel. Pecel yang nggak pedas ya kan. Ya, jadi menurut saya begitu. Kayaknya kita perlu memantau persidangan ya. Ya. Jadi setiap persidangan kita perlu deh memberikan komentarnya. Ini juga satu hal yang menarik, kan salah satu pegiat anti korupsi itu melakukan gugatan kepada Kejaksaan Agung. Tapi saya pikir begini, tunggu dulu ya. Terkait dengan kalau kita baca dari dakwaan ada 3 surat dakwaan yang ada di hadapan kita dan 2 majalah Tempo. Kita perlu mengambil langkah-langkah, antara lain kita ke Komisi Kejaksaan mempertanyakan kenapa terjadi begini. Dan kalau perlu kita juga ke Pak Mahfud MD meminta supaya Mahfud MD itu tidak boleh tidur semenit pun. Jangan terkait kasus ini. Perlu istirahat 24 jam dia harus pantau jalannya penyidikan perkara ini. Jadi gini, menurut saya saya setuju ke kejaksaan karena ada beberapa tindakan yang masuk unprofessional conduct. Ya. Disebutkan dalam uraian dakwaan tetapi tidak ada pasalnya. Tidak ada itu pasalnya. Unprofessional conduct tuh. Seperti gratifikasi atau suap atau pemerasan dalam jabatan tidak muncul dalam. Harusnya Johnny Plate itu pasalnya pasal suap atau gratifikasi. Suap. Kenapa dia masuk ke pasal 2 pasal 3? Ya, boleh saja. Itu terlalu dramatisir. Enggak, kalau menurut saya pasal 2 karena dari awal dia memang kemudian berkolusi nih dalam konstruksi dakwaan. Dia berkolusi dengan satu Bakti ya sebagai kuasa pemegang anggaran dan juga Muhammad Yuriski ya. Mereka bertemu bertiga awal-awal ini. Kalau mereka bertemu bertiga harus dibacanya begini, Pak Petrus. Memang dari awal Yuriski entah mewakili BUP secara resmi ya atau tidak resmi, itu sudah merencanakan ini kalau dalam dakwaan ya. Ya, saya sepakat dengan Bang Sugeng ini. Jadi harus diusut keterlibatan BUP ini. Jangan-jangan tidak membawa nama badan hukum BUP itu adalah bagian dari rencana agar tidak nanti terlibat kalau ada proses hukum. Ini dia ya, ini menjadi sangat sensitif. Ya. Sensitif. Makanya undang-undang Tipikor itu. Jadi apa yang terjadi yang dibilang akan ada kejutan lagi itu kecuali kasus ini ditangani oleh KPK. Kalau KPK selalu begitu. Ada pengembangan. Masuk di pengadilan, dibuka semuanya, kloter berikutnya. Ini yang kan ini tidak didakwakan ya soal tidak suap, gratifikasi atau pemerasan dalam jabatan dan TPPU kita lempar ke KPK. Bisa. Jadi biar mereka berbagi peran. Ya. Atau sepanjang menyangkut Yusriski dan ke belakangnya itu kita minta KPK ambil alih. Sebenarnya juga KPK berdasarkan kewenangan yang dimiliki tanpa diminta pun harus melakukan supervisi. Sekarang ini KPK tidak seperti yang diharapkan dulu. Mungkin sekarang, tapi dia harus kita buatkan Dumas, ya kan? Apalagi dia diperpanjang 1 tahun lagi, ya kan? Jadi jangan dia diperpanjang untuk melindungi yang model-model begini. Iya. Itu mengecewakan rakyat loh. Jadi ini juga memang soal TPPU ini kan, seingat saya ada pegiat anti korupsi yang sedang melakukan gugatan terhadap Kejaksaan Agung karena tidak menerapkan pasal TPPU. Justru akibat gugatan itu berkas ini cepat masuk ke pengadilan. Akan digugurkan itu. Maki menggugat. Tapi belum dipanggil, Kejaksaan sudah limpahkan ini. Pra-peradilan. Bukti bahwa terburu-burunya ya dakwaannya seperti ini. Pra-peradilan. Jadi Maki kan ahli dalam spesialis pra-peradilan. Tapi yakin nggak bahwa ini bakal ada gelombang kedua atau justru kasus ini betul-betul akan menjadi anti klimaks dengan ini kan kita membaca indikasi ya. Tapi juga kita membaca praktek kejaksaan itu dia memunculkan gelombang kedua. Nah, memuncul gelombang kedua dalam kasus orang-orang yang tidak terkait politik, ya kayak kelangkaan minyak goreng ya. Itu kan perusahaan itu hanya para pengusaha saja. Kalau ini ada terkait dengan para politik ya. Kemudian perusahaan yang kemudian pemegang saham terbesarnya adalah suami dari seorang politisi yang papan atas ya.
Kemudian ada juga politisi diduga juga terkait dengan Nasdem, ya. Gerindra. Apakah akan ada gelombang kedua atau terjadi deal-deal yang kemudian di belakang sana? Ya, kita harus kawal nih. Nah, saya lihat ini kejaksaan tidak seperti itu. Ya. Pertama, kasus ini dari sejak awal Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dalam statementnya tanggal 17 Mei bahwa Nasdem membuka diri untuk siap diperiksa. Ya. Bahkan Nasdem mendorong semua yang tersangkut diperiksa. Apa kita tanya Nasdem? Kalau perlu kita audiensi dengan Nasdem. Nasdem juga sekarang diam-diam. Nggak apa-apa. Ya karena nggak pernah dipanggil ya, buat apa dia ribut. Lah, harusnya kan dia proaktif kalau. Nah, yang kedua, di kejaksaan itu pun terjadi keterbelahan ketika menyikapi Yus Rizky. Pada waktu salah satu kasubdit penyidikan korupsi menyatakan bahwa Yus Rizky terlibat di dalam dugaan tindak pidana korupsi BTS 4G ini, juru bicara Kejaksaan Agung membantah. Ya itu kan yang jadi sumber saya. Ya itu dia membantah. Artinya di sini ada kelompok jaksa yang bela Yus Rizky, ada kelompok jaksa yang lurus-lurus. Nah, ini yang menarik lagi kalau begitu. Ini menunjukkan bahwa ada kelompok tertentu yang hendak dilindungi. Nah, yang kedua, berita mengenai penggeledahan, ya, kemudian rekening dibekukan, yang sudah beberapa hari yang lalu diberitakan, kemarin dibantah lagi oleh jaksa. Jangan-jangan Ini juga menunjukkan bahwa ada faksi ini terjadi karena jaksa agungnya terafiliasi dengan partai tertentu dan mungkin ada kelompok jaksa profesional yang menginginkan kasus ini diusut. Bisa saja banyak sebab. Kalau udah begitu pasti sebabnya banyak. Ya. Bisa karena afiliasi, bisa karena rupiah, bisa karena tekanan politik, macam-macam bisa terjadi. Dan itu sudah diantisipasi oleh undang-undang. Jadi kita omong ini karena praktek yang terjadi di kejaksaan dan di kepolisian yang kemudian membuat KPK lahir. Itu. Baik, sobat rekan media di seluruh Nusantara, untuk diskusi kita kali ini kita sudah sampai pada penghujung diskusi ini. Diskusi ini masih akan berlanjut dengan mencermati persidangan-persidangan berikutnya. Pada kesempatan berikutnya kita akan hadir kembali untuk mengawal kasus ini sehingga betul-betul pengusutannya dilakukan secara profesional, objektif dan independen. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW, pada Bang Petrus Celestinus, Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya.